Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di tanggal 18 dari bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Kita bersyukur dan kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa beraktivitas, dan dengan nikmat dan serta karunia dari Allah lah kita di kesempatan pagi hari ini bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi SAW. Dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha pada jilid yang pertama. Dan alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa beramal soleh. Dan tentunya selalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kegiatan, aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan. Allah catat menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua istiqomah agar kita senantiasa dimudahkan untuk beramal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Allah mudahkan kita pula senantiasa untuk menuntut ilmu agama, dan Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dan senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah jadikan menjadi amal soleh yang diterima di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk di tanggal 18 dari bulan Ramadan. Berarti sudah lebih dari setengah bulan kita berada di bulan yang penuh berkah ini. Tidak terasa, sekitar 11 atau 12 hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh berkah ini. Bulan ampunan dan bulan penuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu menasihati diri saya pribadi dan kepada seluruh ummahat untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini? Apakah semakin hari semakin bertambah ketakwaan kita, atau justru malah sebaliknya, semakin hari semakin menurun kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh ummahat, kita melihat bagaimana dulu para sahabat dan juga orang-orang soleh sebelum kita. Kita melihat bagaimana kita melihat orang-orang soleh sebelum kita, di antara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka sudah berada di penghujung akhir daripada bulan Ramadan, maka mereka menambah
tingkat semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam yashuddu mi'zarah. Beliau mengikatkan ikat pinggangnya. Kemudian beliau menjauhkan dari isi-isinya, wa ahya lailahu, dan beliau juga menghidupkan malamnya. Karena insyaallah taala sebentar lagi kita akan menghadapi 10 terakhir di bulan Ramadan yang dimungkinkan di dalam sehari dari 10 akhir dari bulan Ramadan tersebut ada kemungkinan turun dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kalau seandainya kita beribadah pada malam tersebut, maka ibadah kita akan dicatat oleh Allah sama seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Atau bisa dihitung dengan tahun sekitar 83 sampai 84 tahun. Ini merupakan kesempatan besar untuk kita agar kita bisa meraih banyak sekali ampunan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh berkah ini. Khususnya kita akan mencari biidznillah sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga senantiasa timpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Insyaallah tabaraka wa taala nahnu jami'an fi hadzal yaum sanwasil wa sanadkhulu ad-darsa as-samina min kitabina hadza, kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Umat jemaat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab durusul lughah. Insyaallah pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-8 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Oleh karena itulah kepada ummahat semua yang ada di rumah masing-masing, mohon dipersiapkan untuk membuka kitabnya di pelajaran yang ke-8. Untuk mempersiapkan juga dirinya untuk menerima pelajaran bahasa Arab di kesempatan pagi hari ini. Ummati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan sebelumnya kita belajar di pelajaran 7 tentang penggunaan isim isyaratil ka, hanya satu kaidah saja. Adapun dalam pelajaran yang ke-8 ini, insyaallah kaidah bahasa Arab yang akan kita pelajari jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Karena di antara kaidah yang akan kita pelajari di pelajaran ini adalah sebagaimana yang bisa Umar lihat dalam layar kacanya masing-masing. Yang pertama, kita akan mengenal adanya badal yang disisipkan di antara mubtada dan khobar. Umar sudah pernah disinggung dan pernah saya sampaikan bahwasannya jumlah ismiyah atau kalimat sempurna yang tersusun dari atau jumlah ismiyah adalah satu kalimat yang tersusun dengan kata yang diawali dengan isim, namanya mubtada yang diterangkan. Kemudian dijelaskan dengan kata yang menerangkannya, namanya khobar. Kaidahnya mubtada dan khobar ini harus sama jenisnya, sesuai pelajaran pernah kita bahas di pelajaran 6. Nanti insyaallah ta'ala dalam pelajaran 8 ini kita akan menyisipkan di antara mubtada dan khobar ini badal. Nah, badal itu seperti apa dan maknanya bagaimana, sesuai dengan pelajaran yang akan kita bahas di pelajaran 8 ini. Ini yang pertama yang kita bahas, itu membedakan badal dan khobar, atau boleh kita bilang menyisipkan badal di antara mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua adalah kaidah untuk mengungkapkan perbedaan ungkapan ini buku dan buku ini. Atau diganti dengan ini pulpen dan pulpen ini. Atau boleh umat ungkapkan dengan yang lain, ini rumah dan rumah ini. Ungkapkan dengan bahasa Indonesia, ini buku atau lagi buku ini. Dari dua ungkapan ini, menurut umat sama atau beda? Ini buku, buku ini. Kira-kira kalau dalam bahasa kita, dua ungkapan yang saya ungkapkan ini sama atau beda? Beda, Pak. Iya, jawabannya beda. Beda sekali. Betul sekali beda. Bedanya dari mana? Kalau Mat bilang, ini buku. Itu sudah jadi kalimat sempurna. Ini pulpen. Ini rumah.
Ini kalimat yang sudah sempurna. Kalau kita berhenti atau kita titikkan kalimatnya dalam satu konteks kalimat bacaan, maka orang yang mendengar atau orang yang membaca kalimat ini sudah langsung paham. Maksudnya, kita sedang menunjuk benda dan menyebutkan bendanya. Ini buku, ini pulpen, ini tas, ini sendok, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengungkapkan dengan bahasa kita, di balik ininya di belakang. Misal, saya pegang buku ya, misalnya buku. Buku ini, misal, ini buku. Hanya saya bilang, ini buku. Ini buku, selesai. Titik. Tapi kalau saya bilang, buku ini belum jadi kalimat. Kenapa? Karena orang yang mendengar kalimat ini, buku ini, dia masih menunggu-nunggu kata apa yang ingin diungkapkan oleh si pembicara setelahnya. Buku ini, kenapa buku ini? Kalau pegang pulpen, misal pulpen ini, kenapa pulpen ini? Lemari ini, kenapa lemari ini? Artinya berbeda. Ungkapan yang diungkapkan, ungkapan satu perkataan yang dimulai dengan kata tunjuk, ini buku, kalimatnya sempurna. Tapi kalau kita balik ininya di belakang, maka kalimatnya menjadi belum sempurna. Buku ini, atau pulpen ini, rumah ini, itu artinya masih ingin menyebutkan kata lagi setelah kalimat tersebut diungkapkan. Jadi berbeda sekali ya antara ini buku dengan buku ini. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkannya? Tentunya ini akan kita bahas dan kita akan tahu bagaimana membedakan dua ungkapan ini ketika kita mengenal badal biiznillah ta'ala yang akan kita bahas biiznillah di kesempatan pagi hari ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kaidah tentang bagaimana cara kita membentuk kalimat untuk menanyakan kepemilikan benda seseorang. Mungkin Ummahat ada yang masih ingat ketika Ummahat belajar di pelajaran yang kelima di kitab Durusul Lughah jilid yang pertama ini. Dulu kita pernah belajar cara mengungkapkan pertanyaan untuk menanyakan kepemilikan benda seseorang. Kita gunakan man. Kata bendanya disandarkan kepada man. Kitabu man hada, buku siapa ini? Qalamu man hada, pulpen siapa ini? Kalau muannas, sayyaratu man hadihi, haqibatu man hadihi. Itu ya yang pernah kita pelajari sebelumnya. Cara mengungkapkan kalimat tanya menanyakan benda seseorang dengan bantuan man. Nah, biiznillah pada pelajaran ke-8 ini kita akan gunakan bentuk lain. Ternyata ada cara yang lainnya untuk mengungkapkan pertanyaan kepemilikan benda seseorang. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan belajar ungkapan kedua yaitu menggunakan kata liman. Nah, kalau umat ingin menggunakan kata liman, nanti kata tanya yang datang setelahnya, ini liman ini kata tanya ya, nanti kata yang datang setelahnya, itu harus berbentuk satu kalimat yang di dalamnya ada badal. Nah, masih berkaitan dengan badal. Seperti apa nanti insya Allah akan lebih jelasnya saya sampaikan, sesuai dengan pelajaran yang akan kita bahas di pelajaran 8 ini. Kemudian kaidah yang keempat, dalam pelajaran 8 ini kita juga akan belajar mengenal isim yang dikenal dengan istilah isim maksur. Mungkin umat baru dengar isim maksur atau sebagian sudah ada yang pernah belajar bahasa Arab namun lupa. Nah, nanti umat akan mengenal ada isim dalam bahasa Arab dikenal dengan isim maksur. Nah, isim maksur ini ternyata memiliki satu kaidah yang berbeda dengan isim yang lainnya. Apa itu? Insya Allah nanti umat akan lihat isim maksur itu adalah setiap isim yang diakhiri huruf akhirnya dengan alif. Baik itu alifnya bengkong atau alifnya lurus. Nah, alif yang bengkong itu namanya alif maksurah atau boleh alif lazimah. Nah, setiap isim nanti yang umat dapatkan kalau ada alifnya bengkong atau alifnya lurus, alif maksurah atau alif lazimah, dia memiliki kaidah. Apa kaidahnya? Biiznillah nanti akan kita bahas. Adapun yang kelima, dalam pelajaran ini kita akan dikenalkan pula oleh penulis tentang penggunaan zorof, yaitu kata amama dan khalfa. Nah, bagaimana sih zorof ini digunakan dalam kalimat dan apa bedanya antara zorof dan huruf jar? Karena antara zorof dan huruf jar sama-sama menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Nah, semua ini
sudah saya tulis dalam silabus ya, pelajaran 8 yang sudah saya bagikan di grup, yang barangkali Ummahat sudah membacanya masing-masing di rumah ya, agar hal itu bisa menjadi gambaran bagi Ummahat tentang pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Tentunya tidak mungkin saya bahas semua dalam kesempatan pagi hari ini karena memang banyak kaidahnya. Kita akan bahas sesuai dengan waktu yang ada di kesempatan pagi hari ini insyaallah. Bagaimana fillah rahmani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian, sebelum kita membaca percakapan yang ada dalam pelajaran ke-8 ini, dalam slide yang ada di pelajaran ini yang saya buat berdasarkan pembuatan metode belajar, Ummahat terlebih dahulu dikenalkan tentang isim, kata benda, yang ditinjau dari segi ma'rifat, yaitu jelas dan nakirah, dan tidak jelasnya. Ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata benda dalam bahasa Arab, apabila ditinjau dari jelas dan tidaknya, itu dibagi dua. Ini tidaknya Ummahat harus tahu dari sekarang ya. Kata benda, ada yang sudah jelas, ada yang masih umum. Kalau yang sudah jelas namanya ma'rifat, kalau masih umum nakirah. Mungkin Ummahat pernah belajar ya, dulu ketika kita belajar di pelajaran 3, isim ma'rifat itu yang ada alif lamnya. Kalau nakirah yang nggak ada alif lamnya. Seperti contohnya apa? Al-qalamu. Kalau ada alnya berarti pulpen itu. Pulpennya sudah jelas. Atau pulpen ini maknanya. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, qalamun. Artinya hanya sebuah pulpen. Yang mana pulpennya tidak terlihat. Apa tidak terlihat? Tidak apa? Tidak tertentu. Tidak jelas yang mana pulpennya. Nah, di dalam pembahasan ini, ternyata isim ma'rifat itu bukan hanya yang ada alnya aja. Tapi isim ma'rifat itu ternyata banyak jenisnya. Apa saja? Nah, di sini Ummahat. Kalau isim nakirah jelas ya, setiap isim yang tidak ada alif lamnya. Namun untuk isim ma'rifat, apakah hanya yang ada alnya aja? Bagaimana yang pernah kita pelajari? Contoh ya, baitun, al-baitu. Baitun artinya sebuah rumah. Kalau al-baitu, rumah itu. Ternyata tidak. Isim ma'rifat dalam bahasa Arab atau isim yang sudah jelas itu bukan hanya yang ada alnya. Tapi ada juga isim ma'rifat yang lain. Apa saja? Nih yang kedua, alam. Nama orang. Alam itu nama orang. Nama itu isimnya ma'rifat. Jadi kalau Ummahat dapatkan ada nama dalam kalimat dan namanya tidak ada alif lamnya, pastikan berarti nama ini ma'rifat. Walaupun nggak ada alif lamnya. Muhammad. Kenapa kok ma'rifat ya Ustaz? Karena kalau orang menyebutkan kata Muhammad berarti orangnya sudah jelas. Itu tuh Muhammad. Bukan yang lainnya. Muhammad yang lainnya namanya beda. Itu Muhammad. Kecuali kalau Muhammadnya ada dua. Satu Muhammad Fatih. Satu Muhammad Farih. Kita ingin manggil Muhammad yang Fatih. Baru kita pakaikan apa? Alif lam. Al-Muhammad. Maksudnya apa? Dia itu yang itu. Bukan yang satunya lagi. Tapi kalau nama Muhammad cuma satu, ya Muhammad cukup saja. Tidak pakai alif lam. Sudah menunjukkan ma'rifat. Dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga. Domir. Kata ganti Ummahat. Kata ganti. Sudah dikenal dengan domir dalam bahasa Arab. Termasuk dari isim ma'rifat. Contohnya apa? Huwa dan hiya. Huwa artinya dia. Hiya juga dia. Bedanya kalau huwa, dia laki-laki, hiya dia perempuan. Nah, huwa ini walaupun tidak ada alif lamnya, dia masuk dalam kategori isim ma'rifat. Paham ya? Dan yang keempat, isim isyarah. Nah, isim isyarah adalah kata tunjuk. Dan dia termasuk dalam bahasa Arab, kategorinya isim ma'rifat. Walaupun tidak ada alif lamnya. Hada, ini. Hadihi, ini untuk muannas. Dzalika dan tilka itu. Nah, hada, hadihi, dzalika dan tilka. Dia isim isyarah termaksud dalam isim ma'rifat. Walaupun tidak ada apanya, alif lamnya. Kemudian, selanjutnya yang kelima. Isim mausul. Nah, ini belum dipelajari ya. Nanti dipelajari di pelajaran yang ke-9. InsyaAllah. Artinya yang. Alladzi. Contohnya apa? Alladzi. Artinya dalam bahasa kita yang. Kata sambung. Nah, kalau mendapatkan ada isim mausul dalam kalimat. Nah, alladzi ini ma'rifat. Walaupun tidak ada alif lamnya. Alladzi. Atau bisa kelihatan alif lamnya sudah bersambung dengan zi. Alladzi. Begitu ya. Intinya. Alladzi juga termasuk dari isim ma'rifat.
Adapun yang terakhir yang termaksud dari isim ma'rifat itu adalah setiap isim yang diidofahkan kepada salah satunya. Artinya kepada isim yang ada alnya, atau kepada nama orang, atau kepada domir, atau kepada isim isyarah, atau kepada isim mausul. Artinya begini ummahat, kalau mendapatkan dalam kalimat ada isim sudah berbentuk idofah, mudhof ilaih. Kan kalau mudhof tidak boleh ada alif lam ya. Tidak boleh ada alif lam. Contoh nih, Kitabu Muhammadin. Kita bilang kata kitab di dalam kalimat ini sudah ma'rifat. Kok ma'rifat Ustaz, kan nggak ada alif lamnya. Kenapa ma'rifat? Kita bilang dia ma'rifat karena diidofahkan. Begitu. Diidofahkan pada siapa? Lihat kepada nama. Salah satunya berarti ini diidofahkan pada nama. Boleh gak Ustaz saya ganti diidofahkan kepada yang ada alif lamnya? Boleh. Kitabul Ustadi misalnya. Nah, artinya kata kitab ini yang ada di dalam kalimat walaupun tidak ada alif lamnya, kita katakan dia ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena diidofahkan. Nah, inilah ummahat ya, yang termasuk dari isim-isim ma'rifat. Nah, ini harus dihafal nih, nggak boleh dilupa. Nggak boleh dilupakan. Kenapa? Karena dalam membuat kalimat kita harus memperhatikan ini diantaranya. Melihat apa? Ma'rifat dan nakirah. Bagaimana teman-teman Allah Subhanahu wa taala, inilah yang termasuk dari isim-isim ma'rifat. Saya ulang ya. Yang pertama setiap isim yang ada alif lamnya, yang kedua nama orang, yang ketiga domir kata ganti, yang keempat isim isyarah, yang kelima isim mausul, yang keenam setiap isim yang diidofahkan kepada salah satunya. Artinya salah satu dari yang di atasnya. Kalau mendapatkan ada salah satu dari keenam isim ini yang sudah saya sebutkan, pastikan kalau mendapatkan ada ini dalam kalimat isim ini jenisnya apa? Isim ini jenisnya ya, jenisnya ma'rifat. Sudah jelas. Tapi kalau mendapatkan ada isim selain dari salah satu dari enam ini, berarti isimnya nakirah. Begitu ya. Itu intinya. Itu intinya. Lalu apa faedahnya kita mengenal isim ma'rifat dan nakirah? Ma'rifatnya adalah apa? Tujuannya adalah agar kita bisa membuat kalimat. Nah, ini dia. Umat ketika ingin membuat kalimat, sudah mulai kaidah nih. Sudah mulai banyak kaidah nih, pelajaran 8. Harus apa? Konsentrasi ya. Tujuan dari mengenal ma'rifat dan nakirah adalah ketika kita membuat kalimat. Di mana kalimat itu dikenal dengan jumlah ismiyah, diantaranya ya, kalimat yang dimulai dengan isim. Kalimat yang dimulai dengan isim ini harus terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada kata yang diterangkan, sedangkan khobar yang menerangkan. Ya, syaratnya mubtada dan khobar harus sama jenis, muzakkar dan mu'anats dan bilangannya. Yang bilangannya kita belum bahas ya. Tapi intinya ini nanti kaidahnya. Nah, ciri umum mubtada itu adalah, lihat ciri umumnya, dia marfu, harokatnya domah. Yang kedua, ma'rifat. Lihat nih umat yang saya maksud. Jadi umat lihat kalau ada kata di awal kalimat itu mubtada, dia syaratnya harus ma'rifat. Berarti kalau kita membuat kalimat, isim yang berada di awal kalimat itu harus ma'rifat. Terus berarti isinya apa aja Ustaz? Isimnya berarti isim ma'rifat yang tadi disebutkan sebelumnya. Berarti mubtada itu yang ada dalam awal kalimat salah satu dari 6 ini. Karena syarat dari mubtada itu apa? Dia harus ma'rifat. Kemudian yang ketiga berada di awal kalimat. Sama aja ya tadi ya sudah disebutkan. Adapun khobar sama ya, doma dia harus marfu. Nah ini dia syaratnya harus nakirah yang diwarnai ya. Kalau mubtada ma'rifat, kalau khobar nakirah. Oleh karena itulah umat kalau tidak tahu nakirah yang mana, nanti umat selalu salah buat kalimat. Bagaimana PR yang pernah saya berikan. Di antara umat ada yang menjawab, misal Fatimah seorang dokter. Fatimah seorang dokter. Dokter kan yang menerangkan. Umat buatnya begini, Fatimatu at-tabibatu. Itu salah. Harusnya at-tabibahnya nakirah. Tidak boleh ada alif lam karena sebagai khobar. Fatimatu tabibatun. Begitu ya. Fatimah seorang dokter. Fatimahnya ma'rifat. Kenapa? Karena nama orang. Adapun khobar biasanya datang setelah mubtada. Contohnya di sini misal hada baitun. Lihat ini kalimatnya ya. Hada baitun. Ini rumah. Ini sudah jadi kalimat nih. Kenapa jadi kalimat? Kita bilang karena hada ini mubtada. Sedangkan baitun adalah khobarnya. Lihat ya.
Hada baitun. Ini rumah. Hada mubtada, baitun khobar. Lihat mubtadanya ma'rifat karena isim isyarah, sedangkan khobarnya nakirah karena tidak ada alif lamnya. Kalau mat buat pakai alif lam, hadal baitu itu artinya salah. Jadi tidak ini rumah, nanti berbeda. Hada baitun artinya ini rumah. Sudah jadi kalimat. Kemudian contoh lain, al-baitu qaribun. Ya contohnya ya. Al-baitu qaribun, baitunya namanya mubtada di awal kalimat ma'rifat. Sedangkan qaribun khobar. Dia kata yang menerangkan, lihat bentuknya selalu nakir. Artinya rumah itu dekat. Jadi kalau mau saya simpulkan di papan tulis begini umat ya. Kalau kita ingin membuat kalimat, kita susun dari mubtada khobar yang ma'rifat, sedangkan khobarnya nakirah, bisa disimpulkan seperti yang akan saya tulis di papan tulis berikut ini. Iya. Namanya apa tadi? Kalimat sempurna al-jumlah al-ismiyah. Kalimat ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim. Tersusun dari, ini wajib susunannya, mubtada, M gitu ya. Mubtada dan khobar. Mubtada harus ma'rifat. Artinya ma'rifat nggak boleh nakirah. Sedangkan khobar yang menerangkannya keadaannya nakirah. Paham ya? Dan mubtada serta khobar ini kedua-duanya harus sama jenis. Harus sama jenis. Saya akan buat contoh nih, satu kalimat sempurna yang sangat yang kalimatnya insya Allah sederhana ya, tidak panjang. Yang tersusun dari susunan mubtada dan khobar yang benar. Bagaimana? Contoh, misal, contoh. Ingat ya, memahami ya, mubtada itu kan isimnya ma'rifat. Tadi isim ma'rifat apa saja yang saya sebutkan di awal ya, salah satu dari 6 tadi. Yang pertama, yang ada alif lam, berarti saya gunakan misal, apa ya, saya ingin buat tentang sekolah. Sekolah bahasa Arabnya madrasah. Karena saya ingin mengungkapkan kalimat sekolah ini berada di awal kalimat, berarti dia mubtada dan mubtada harus ma'rifat. Karena dia harus ma'rifat, maka madrasahnya wajib kita berikan alif lam, begitu. Kalau kita tidak berikan alif lam, maka nanti nggak jadi mubtada. Mubtada itu harus ma'rifat. Al-madrasatu ini jadi kata yang ingin kita terangkan dalam kalimat, namanya mubtada. Sekolah itu, kenapa ya sekolah itu? Sekolah itu bagus. Bagus berarti kata yang menerangkan tentang sekolah. Namanya khobar. Nah khobar itu harus nakirah. Karena khobar nakirah berarti kata yang menerangkannya saya tidak berikan alif lam. Begitu. Jamilatun. Dan jangan lupa harus sama jenisnya. Artinya kalau yang diterangkan mu'annas, maka sifat yang saya berikan juga mu'annas. Kalau saya bilang jamilun walaupun nakirah ya, tetap salah. Kenapa? Karena tidak sama jenis. Ini kalimat pertama nih, mubtada dengan alif lam. Yang kedua, saya taruh sebelahnya. Nama orang. Nama orang sudah ma'rifat. Misal saya ingin buat kalimat tentang Aisyah. Aisyah cantik misalnya. Aisyah cantik. Aisyah, karena nama orang, saya tidak usah berikan alif lam. Kenapa kok nggak pakai alif lam Ustaz? Kan mubtada harus ma'rifat. Kita bilang, karena Aisyah itu sudah ma'rifat. Nama orang itu sudah ma'rifat, walaupun tidak ada alif lamnya. Saya bilang Aisyah, nanti umat bilang ini mubtada. Jadi kalimatnya nanti. Aisyah cantik, gitu ya. Apa ya khobarnya?
Cantik. Cantik itu kata yang menerangkan. Karena kita ingin jadikan cantik sebagai khobar, kita wajib jadikan dia nakirah. Nggak boleh ada alif lam. Aisyah jamilatun. Titik. Harus sama jenisnya. Selesai jadi kalimat. Mubtada khobar namanya. Kemudian, saya ingin buat dengan domir deh sekarang kalimatnya. Dia itu apa bahasa Arabnya? Huwa, misalnya. Saya ingin pakai yang muzakkar sekarang. Huwa, dia, ini sudah jadi mubtada nih. Walaupun nggak ada alif lamnya, karena domir itu sudah ma'rifat. Dia itu kenapa sih? Oh, dia itu seorang dokter. Kita bilang huwa, dokternya nggak boleh alif lam. Kenapa nggak boleh alif lam? Karena dokter ini kata yang menerangkan dianya. Berarti khobar. Nah, khobar itu harus nakirah. Huwa tabibun. Selesai jadi kalimat. Ini mubtada khobar begini. Kemudian, contoh lain, saya ingin buat dengan apa ya? Isim isyarah deh kalau gitu. Saya ingin buat kalimat dengan isim isyarah. Saya ingin buat misalnya ini tas. Ini adalah tas. Ini 1 ya, 2, 3. Ini contoh 3. Yang keempat, ini tas. Buat kalimat ini adalah tas. Ini bahasa Arabnya hadihi atau hada. Karena tasnya muannas, maka isim isyarah saya gunakan muannas. Ini mubtada sudah nih. Sudah jadi kalimat nih. Ini apa? Tas. Hadihi khobarnya nakirah. Hadihi hakibatun. Jadi, hakibatun nggak ada alif lamnya. Kenapa nggak ada alif lamnya? Karena khobar menerangkan. Titik sudah jadi kalimat. Ustaz, hadihinya kok nggak ada alif lam? Tidak usah. Karena hadihi sudah ma'rifat. Ini contoh mubtada khobar begini. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua nama orang, yang ketiga domir, yang keempat isim isyarah. Lihat semua khabarnya nakirah, tidak boleh ada alif lam. Kemudian apa? Sama jenisnya, sama-sama muannas, sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas. Kalau beda jenisnya, salah, nggak jadi kalimat. Paham ya? Adapun yang kelima isim mausul kita belum bahas, nanti di pelajaran 9, nanti langsung masuk yang ke-6, diidofahkan, kata yang diidofahkan. Misal saya buat kalimat lagi yang ke-6, dan kelihatan ya di bawah ini. 6. Nah, misal saya buat idofah. Saya buat apa ya? Rumah deh, kalau gitu rumah. Rumah apa? Rumah guru itu, misalnya ya, rumah guru itu, lihat saya buat baitunya nggak pakai alif lam. Ustaz nggak boleh nih, nggak pakai alif lam, kan mubtada harus ma'rifat. Kita bilang, ya akhi sabar dulu ya, ini belum selesai. Ini mau saya idofahkan. Saya idofahkan pada siapa? Baitul mudarrisi, ini mudhof ilaih. Nah umat lihat, kata baitunya kan nggak ada alif lamnya. Kalau gitu nakil dong Ustaz. Tadi kata Ustaz mubtada harus ma'rifat. Kita bilang ini ma'rifat. Kok ma'rifat? Nggak ada alif lamnya ini. Bukan domir, bukan nama orang, bukan isim isyarah. Kok ma'rifat? Kita bilang dia ma'rifat walaupun tidak ada alif lamnya karena sudah bentuknya mudhof ilaih. Maka bentuk ini kata baitul mudarrisi kita bilang sudah menjadi mubtada yang bentuknya mudhof ilaih. Baitul mudarrisi kenapa? Rumah guru itu bagus misalnya atau besar. Baitul mudarrisi besar, berarti kata yang menerangkan kita jadikan dia sebagai khobar harus nakirah kabirun. Karena rumahnya ini yang menerangkannya besarnya ini menerangkan rumah. Berarti umat lihat ini rumahnya muzakkar atau muannas. Kalau rumahnya muzakkar berarti kabirunnya muzakkar. Baitul mudarrisi kabirun sebagai khobar. Begitu ya. Jadi bukan dilihat pada kata mudarisnya, bukan, ini menerangkan rumah. Nah, saya berikan contoh lain nih di atas ini. Misal, yang sering salah nih umat buat kalimat. Misal, saya tulis di atas ini ya. Misal, mobil guru itu bagus, misal. Kan begini. Sayyaratu al-mudarrisi, begini ya. Sayyaratul mudarrisi, saya bilang ini sudah mubtada ya. Ma'rifat ini. Kenapa ma'rifat? Karena bentuknya mudhof ilaih. Mobil guru itu bagus. Nah, umat bagusnya ini kan menerangkan
mobilnya. Jadi bukan dilihat muzakkar muannasnya pada gurunya, bukan, tapi kepada mobilnya yang ingin diterangkan. Karena mobilnya muannas berarti khobar yang saya berikan jenisnya harus muannas dan nakirah. Sayyaratul mudarrisi jamilatun, ini mubtada khobar, selesai jadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada khobar yang mungkin terjadi dalam kalimat. Ini seperti ini. Lihat ya. Mubtada khobar itu terjadi seperti ini. Yang pertama, mubtada pakai alif lam. Yang kedua, mubtada nama orang. Yang ketiga, mubtada domir. Yang keempat, mubtada isim isyarah. Yang kelima, mubtada bentuk mudhof ilaih. Ini adalah mubtada semua. Kenapa? Karena dia isimnya ma'rifat di awal kalimat. Sedangkan kata yang datang setelah mubtada, ini kata yang menerangkannya. Datangnya harus sama jenis. Jangan lupa ya, harus sama jenis. Dan tidak boleh ada alif lamnya. Karena harus nakirah. Ini gitu, Mas. Nah, inilah kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang kalimatnya sederhana. Seperti ini. Ini dimaksud dengan jumlah ismiyah susunan mubtada khobar. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, ini kaidah dasar ya tentang jumlah ismiyah. Dan dipahami ya? Bismillah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Nanti kita akan membahas tentang badal. Insya Allah. Nggak ada ya? Baik. Ada Ustaz. Oh, silakan. Maaf, Assalamualaikum Ustaz. Ketinggalan yang awalnya saya belum paham Ustaz. Yang awalnya, maksudnya yang mana tuh? Awal dari yang pertama, mukadimah. Alhamdulillah. Iya. Panjangan, yang mana? Yang pertama dari itu. Yang ma'rifat. Karena ada 6 tuh Ustaz tuh. Ya, oh yang 6 itu. Ya, kenapa Bu yang 6? Ya, yang 6. Nih Bu, yang 6 ini. Ya, kenapa tuh Bu? Bu Ani, kenapa? Ya. Yang 6 ini kenapa Bu? Iya, tadi saya ketinggalan Ustaz, jadi belum paham. Oh iya, baik. Ini akan 6, yang ada 6 ini saya ingin jelaskan kepada ibu semua ya, pada ummahat. Kita mengenal bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab itu dibedakan dari jelas dan tidak jelasnya, ada isim ma'rifat dan nakirah. Tujuan mengenal ini apa sih? Tujuannya adalah ketika kita buat kalimat tadi, nanti yang saya sampaikan tadi ya, di apa yang tadi saya sampaikan di papan tulis. Isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah jelas. Yang termasuk dari isim ma'rifat itu bukan hanya isim yang ada alif lamnya, tapi juga apa? Isim yang berupa nama orang, kata ganti, ini seperti ini ya. Kata tunjuk, isim mausul belum dibahas, nanti pelajaran 9, dan semua isim yang diidofahkan kepada salah satunya. Nah, kalau mendapatkan ada isim salah satu ini ya, salah satu dari 6 ini, maka pastikan namanya isim ma'rifat. Dan isim ma'rifat ini digunakan biasanya kalau dalam kalimat sebagai mubtada di awal kalimat. Adapun isim nakirah selain dari 6 ini, itu isim yang tidak ada alif lamnya. Contohnya ini, baitun. Nah, tujuan dari mengenal ma'rifat nakirah ini adalah ketika umat menyampaikannya dalam kalimat. Bagaimana tadi disebutkan. Nah, di sini lihat syaratnya mubtada itu harus ma'rifat. Sedangkan khobar harus nakirah. Kalau umat nggak tahu mana ma'rifat dan nakirah, umat tidak akan pernah bisa membuat kalimat. Karena susunan dari mubtada yang diterangkan dan menerangkan itu harus dilihat dari ma'rifat dan nakirahnya. Selain dari sisi apa? Sama jenisnya. Nah, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan ya di papan tulis, saya balik lagi ke papan tulisnya. Gimana umat dapat lihat di papan tulis yang tadi saya sampaikan? Nah, di sini dalam papan tulis umat bisa lihat. Nah, di sini contohnya semua yang saya berikan di situ, kata yang ada di awal kalimat itu semuanya namanya mubtada karena isinya ma'rifat. Ya, karena isinya ma'rifat. Nah, mubtada yang umat bisa lihat dalam kalimat ini, lihat sesuai dengan isim ma'rifat yang dibahas tadi, yang ada alif lam, nama orang, kemudian domir, kemudian isim isyarah, dan isim yang diidofahkan. Nah, itu tujuan dari mengenal isim ma'rifat. Adapun isim nakirah yang tidak ada alif lam, dia terjadi pada khobar. Khobarnya tidak boleh ma'rifat, harus nakirah. Begitu Ibu. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, insyaallah Ustaz. Iya, barakallahu fiik.
Meraba. Ya. Baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, setelah kita memahami ini jumlah ismiyah, sekarang kita akan belajar mengungkapkan kalimat ya yang di dalamnya ada badal. Yang pembahasan kita di pelajaran ke-8 ini. Begini Ummahat, yang dimaksud dengan ungkapan kalimat badal yang akan kita bahas pelajaran 8 ini seperti ini yang akan saya sampaikan. Saya hapus ya. Baik, pembahasan kita, karena kita ingin membedakan ungkapan ini buku dan buku ini. Ini buku dan buku ini. Kalau Mat ingin mengungkapkan dalam kalimat bahasa Indonesia, ini buku. Ini buku. Sudah sempurna nih. Ini adalah buku. Ini adalah buku. Kan ini buku gitu ya. Ini kalimat sudah sempurna. Kalau Mat buat kalimat yang kedua, buku ini, kenapa buku ini? Kalau yang kedua ini belum jadi kalimat. Karena orang yang mendengar buku ini masih bertanya-tanya. Apa sih kata yang datang setelahnya? Bedakan ya. Kalimat pertama, ini buku. Yang kedua, buku ini. Bagaimana sih cara kita mengungkapkan ini buku dan buku ini? Mungkin ada di antara umat menjawab, gampang Ustaz. Kalau ini buku, sudah dibahas. Hada kitabun. Ini buku. Kalau buku ini dibalik aja Ustaz. Jadi apa? Kitabun haza. Ini buku. Ya, mungkin ada sebagian umat menjawab seperti itu ya. Ini buku. Ya, buku ini. Begitu ya. Kitabun haza. Ternyata tidak begitu. Tidak seperti itu. Ya, untuk ungkapan ini buku haza kitabun benar. Tapi untuk buku ini, cara ungkapannya bukan kitabun haza. Bukan. Terus bagaimana caranya Ustaz? Caranya adalah kita buat begini. Saya tulis ke bawahnya. Cara membuatnya adalah sinian ya, biar enggak terlalu ke bawah. Buatnya begini. Hada lagi dulu, hada. Kemudian kata kitabnya diberikan alif lam. Hadal kitabu. Nah, kalau Mat lihat nih. Ada isim isyarah. Apa saja itu isim isyarahnya? Baik hada. Atau saya ganti dengan hadihi. Hadihil haqibatu. Begini. Ini artinya tas apa? Hadil haqibatu. Lihat ya haqibahnya ada alif lamnya. Hadil haqibah. Awal lihat kalau ada isim isyarah. Datang setelahnya isimnya ada alif lamnya seperti ini. Hadil haqibah hadal kitab. Nah, pastikan kalimat ini, kata yang datang setelah isim isyarah itu namanya badal. Nih, badal kitab. Tadi itu yang saya sampaikan. Ini kan hada ma'rifat kan? Kita bilang hada ini mubtada. Oh, jadi M lagi sih. Hadihi mubtada. Nanti kita bilang kitab di sini dia bukan khobar. Kenapa kok bukan khobar Ustaz? Karena khobar itu harus nakirah. Yang ini benar nih, hada kitabun mubtada, kitabun khobar. Karena sudah ada mubtada khobar, maka bisa titik. Artinya ini buku. Tapi kalau ini hadal kitabu gitu ya, hadal kitabu. Nah, ini kitabnya kita bilang bukan khobar. Terus apa namanya? Kita bilang badal. Badal. Hadir haqibah badal. Jadi intinya begini ya. Setiap isim yang ada alif lamnya datang setelah isim isyarah itu namanya badal. Ya. Kalau ada badal seperti ini, maka umat terjemahkan badalnya dulu baru mubtada'nya. Nah, ini ungkapan bahasa kita. Kalau seperti ini bentuknya, hadal kitabu artinya buku ini begitu. Bukan artinya ini buku, bukan. Nah, ungkapan buku ini itu diungkapkan seperti dalam bahasa Arab. Hadal kitabu, lihat beda kan? Cuma ada alif lam dan tidak itu membedakan arti, Mas. Lihat ya.
Kalau yang pertama, hada kitabun. Lihat kitabnya tidak ada alif lam. Artinya ini buku. Kalau ada alif lam, hadal kitabu. Itu artinya dalam bahasa kita, buku ini belum jadi kalimat. Kenapa belum jadi kalimat? Karena belum ada khobarnya. Hadihil haqibatu, artinya tas ini, begitu beda. Sehingga kalau kita buat kalimat seperti tadi, hadal kitabu, begitu ya. Wajib bagi kita untuk memberikan kata lagi setelahnya. Karena ini baru ada mubtada badal. Buku ini kenapa buku ini? Buku ini baru. Hadal kitab. Umat pakai alif lam lagi. Al jadidu. Ini nggak jadi kalimat nanti. Kenapa? Karena khobar itu harus nakirah. Makanya barunya harus tidak ada alif lam. Hadal kitabu jadidun. Selesai. Titik. Ini jadi kalimat. Artinya apa? Buku ini baru. Buku ini baru. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, saya permudah lagi, agak lebih mudah. Saya hapus lagi. Kalau kita yang mengungkapkan ini sekolah. Ungkapan kita dalam bahasa Arab hadihi, kemudian sekolahnya dinakirahkan karena ini sudah jadi kalimat madrasatun, artinya ini sekolah, ini sudah jadi kalimat. Hadihi kita bilang sebagai mubtada, madrasah namanya khobar, jadi kalimat. Tapi kalau kita ungkapkan dengan bentuk kedua, sekolah ini besar. Lihat ya, ininya taruh belakang, bukan di depan. Ini sekolah besar. Beda nanti. Kalau ini sekolah besar, ungkapannya beda dalam bahasa Arab. Sekarang saya taruh belakang. Sekolah ini besar. Karena ininya di belakang, berarti setelah hadihi, kata sekolahnya pakai alif lam. Begitu ya, ini bedanya. Hadihil madrasatu. Lihat, setelah hadihi madrasahnya ada alif lam, berarti artinya sekolah ini, begitu diartikannya. Jangan tulis kalau sekolah ini madrasahnya dulu baru hadihi, madrasatu hadihi, bukan. Untuk mengungkapkan dibalik ininya di belakang, maka tetap sama hadihinya taruh depan. Cuma bedanya kata yang datang setelah hadihi harus ada alif lam. Hadihil madrasatu, ini belum jadi kalimat karena belum ada khobar. Sekolah ini besar, besarnya harus nakirah karena khobar. Hadihil madrasatu kabiratun. Hadihi kita bilang sebagai mubtada, al madrasah namanya badal, kabirah dia sebagai khobar. Hadihil madrasatu kabiratun. Artinya sekolah ini besar. Baik, saya buat contoh yang lain. Dua. Itu tas. Oh, itu mobil. Itu mobil. Titik kalimat. Itu mobil. Itu ada zalika, ada tilka. Karena mobilnya muannas sayyarah. Berarti kita gunakan tilka. Tilka sayyaratun. Titik nih sudah sempurna. Artinya itu mobil. Tilkanya mubtada, sayyarah khabar. Itu mobil. Kalau matiin buat mobil itu cepat. Mobil itu cepat. Boleh gak usah saya buat begini aja. As-sayyaratu sari'atun. Titik. Mobil itu mubtada, sari'atun, cepat. Boleh gak saya buat begini Ustaz? Kan alif lam sudah apa? Menunjukkan itu. Kita jawab apa? Boleh.
Boleh. As-sayyaratu sari'ah, artinya mobil itu cepat. Tapi ingat umahat, saya sampaikan nih. Al ini terkadang, al ini itu tidak selalu diartikan itu. Bisa artinya mobil ini, bisa artinya mobil itu. Bagaimana contoh misalnya, ada dua mobil depan saya, satu dekat, yang satu jauh. Kalau saya bilang begini, as-sayyaratu sari'ah. Kemudian saya nggak menunjuk ke yang dekat, nggak menunjuk yang jauh. Orang mendengar kalimat ini, sayyaratu sari'ah. Mobil tersebut cepat. Mobil yang mana ya yang alif lam ini maksud sama Ustadz? Yang ini, yang dekat sebelumnya, atau yang itu? Kan terkadang masih umum. Kecuali kalau memang kita tunjuk as-sayyaratu sari'atun. Berarti alnya itu menunjukkan itu. Karena saya menunjuknya jauh. Kalau saya bilang dekat, as-sayyaratu ini yang saya depan saya, misal mobil ya. As-sayyaratu sari'ah. Artinya apa? Mobil ini, artinya begitu. Mobil ini cepat. Nah, tapi kalau dalam konteks bacaan begini, as-sayyaratu sari'ah, al ini ada dua kemungkinan. Bisa diartikan mobil ini cepat atau mobil itu cepat. Kenapa? Karena alif lam ini hanya menunjukkan ma'rifat. Bisa diartikan ini, bisa itu. Nah, agar jelas kalimatnya yang saya maksud al ini itu, bukan ini. Kalau saya ingin masukkan itu, bukan ini, makanya untuk lebih jelas lagi, kita buat begini kalimatnya. Bagaimana? Berikan tilka dulu. Tilka. Setelah tilka, kata mobilnya diberikan alif lam. Tilka sayyaratu sari'atun. Nah, kalau buat kalimatnya begini, tilka sayyaratu sari'atun, ini kalimatnya lebih jelas. Maksud dari al yang ada dalam kalimat ini, maksudnya adalah mobil itu bukan ini. Susunannya jadi bagaimana? Tilka mubtada, sayyarah badal, sari'ah khobar. Seolah-olah sama ya, arti maknanya bisa sama. Tapi kalau ingin lebih tegas, maksud alif lam ini itu bukan ini, maka buat kalimatnya begini. Dengan menggunakan badal di tengah-tengah mubtada khobar. Tilka sayyaratu sari'atun. Nah, beginilah umahat ya, pembahasan tentang perbedaan antara mengungkapkan kalimat ini buku dan buku ini mobil dan mobil itu. Caranya, cara membedakannya, kalau kita ingin buat ininya di depan, maka jadikan kata setelah isim isyarahnya nakirah. Kalau kita ingin jadikan ini atau itunya di belakang, maka jadikan setelah isim isyarah, isimnya dalam keadaan ma'rifat, kedudukannya sebagai badan. Baik, itulah yang maksud dengan susunan jumlah ismiyah yang tersusun dalamnya ada badal. Nah, ini kaidah pertama yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, insyaallah ta'ala. Untuk lebih jelasnya, silakan umat lihat pada contoh kalimat yang akan kita baca dalam pelajaran ke-8 yang sudah disediakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, untuk lebih jelasnya silakan dilihat di bukunya masing-masing ya. Di dalam kitab Durusul Lughah kita akan baca contoh kalimat dari percakapan yang sudah disediakan oleh penulis. Sami'na dan hadir qiraah, dengarkan dulu ya, baik-baik, tidak usah diikuti dulu, dengarkan saja baik-baik bacaan yang akan saya bacakan berikut ini. Hadar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun. Hadal baitu littajiri. Wadhalikal baitu littabibi. Baitu tajiri amamal masjidi.
wa baitu tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Tolong kembali dengarkan bacanya di rumah masing-masing ya. Istami'na jayidan, dengarkan baik-baik. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Wal'an istami'na jayidan hadhil qira'ah maratan ukhra wa karirna hadhil qira'ah. Sekarang dengarkan kembali baik-baik bacaannya dan ikuti. Dengarkan kemudian ikuti. Hadar rajulu tajirun wa dhalikar rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Ismu tajiri Muhammadun. Hadal baitu lit-tajiri. Wa dhalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Nah, coba umat perhatikan ya. Sekarang kalimat yang tadi kita sama-sama baca. Kita akan lihat maknanya. Lihat nih dari yang pertama. Nanti kemudian saya minta sebagian dari umat untuk baca ulang ya. Kemudian saya minta umat yang terjemahkan. Nah, terjemahkan dulu, perhatikan. Hadar rajulu tajirun. Lihat ya. Hadar rajulu tajirun. Begitu ungkapannya ya. Bukan kita bilang hadar rajulu tajirun. Salah. Intonasinya. Hadar rajulu tajirun. Wa dzalika rajulu tabibun. Begitu. Lihat umat, setelah hada isim isyarah ada alif lamnya. Jadi saya sampaikan kalau umat dapatkan ada isim isyarah setelahnya isimnya ada alif lam namanya badal. Nih tulisannya nih begini, badal. Hadanya mubtada. Diterjemahkannya dalam bahasa kita, hadar rajulu artinya lelaki ini. Bukan umaha terjemahkan dengan ini lelaki. Perhatikan ya. Ini, ulang lagi. Lihat setelah isim isyarah, ar-rajulnya ada alif lamnya. Maka isim yang ada alif lamnya datang setelah isim isyarah namanya badal. Ingat ya. Kalau ada badal, umat terjemahkannya badalnya dulu. Dan terjemahannya begini.
laki-laki ini, bukan umat bilang ini laki-laki, salah. Kalau ini laki-laki, berarti laki-lakinya tidak ada alif lam, nanti namanya khobar. Lihat ya, ini ada alif lamnya, namanya badal, diterjemahkan laki-laki ini tajirun. Laki-laki ini seorang pedagang. Nah, pedagangnya nanti umat bilang sebagai khobar. Hadar rajulu tajirun. Laki-laki ini seorang pedagang. Wadhalika rajulu tabibun. Dan laki-laki itu, begitu terjemahnya, bukan dan itu laki-laki. Beda ya. Karena setelah isim isyarah ada alif lamnya. Dan laki-laki itu tabibun, seorang dokter. Saya bilang zalika mubtada, rajul yang ada alif lam namanya badal, tabibun sebagai khobarnya. Dan laki-laki itu seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Ismut tajiri, lihat bentuknya mudhof ila ini. Berarti ini sudah jadi mubtada ya ma'rifat. Nama laki-laki itu Mahmudun, Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun. Dan nama dokter itu Sa'id. Hadal baitu littajir. Hadal baitu littajir. Lihat ya, setelah ada alif lam. Berarti badal namanya. Kalau badal, terjemahkan badalnya dulu. Rumah ini, bukan kita terjemahkan ini rumah, bukan. Terjemahnya, rumah ini littajir. Nah, li pelajaran 6 sudah pernah kita pelajari ya. Li itu artinya kepemilikan atau kepunyaan. Hadal baitu litajiri. Rumah ini litajiri, milik pedagang itu. Pedagang yang itu. Karena tajirnya sudah ada alif lamnya. Wadalikal baitu littabibi. Dan rumah itu milik dokter itu. Baitu tajiri amamal masjid. Untuk mudhof ilaih. Rumah pedagang itu amamal masjid. Nah ini amama yang akan kita pelajari juga dalam pelajaran 8 ini. Inilah amama yang dikenal dengan zorof di depan. Sama seperti kata tahta. Ya, zorof namanya. Ada namanya kenal zorof. Nah tulisannya begini. Nah zorof ini dia fungsinya sama seperti huruf jar, yaitu menjadikan setelahnya majrur. Cuma ada bedanya. Apa bedanya nanti dibahas pada latihannya. Tapi dia tidak hari ini latihannya ya. Amamal masjid. Nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya. Rumah pedagang itu amama. Lihat setelah amama jadi majrur. Amamal masjid. Karena dia zorof sama seperti tahta. Rumah pedagang itu amamal masjid. Di depan masjid itu. Wa baitu tabibi. Dan rumah dokter itu kholfa. Nah kholfa zorof juga. Lihat setelahnya jadi kasroh. Kholfal madrasati. Nah ini namanya zorof. Nah seperti apa contoh-contoh lainnya nanti akan dibahas pada latihannya. Ini hanya contoh aja ya. Lihat kalau ada zorof, amama dan kholfa. Maka kata yang datang setelahnya jadi kasroh majrur. Sama seperti kata huruf jar yang pernah kita pelajari. Fi, ala, min, ila. Menjadikan setelahnya majrur. Zorof juga menjadikan setelahnya majrur. Ulang lagi. Baitu tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Wa baitu tabibi khalfal madrasati. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Lihat bentuknya liman. Liman ini milik siapa? Nah ini bentuk kalimat yang akan kita bahas juga ya nanti dalam pelajaran 8 ini. Milik siapa? Lihat ya setelah hadhihi ada alif lam. Berarti badalnya sayyarahnya. Diterjemahkan badalnya dulu. Milik siapa mobil ini? Begitu ya. Bukan diterjemahkan milik siapa ini mobil. Salah. Liman hadis sayyaratu artinya milik siapa mobil ini. Waliman tilka dan milik siapa yang itu. Hadis sayyaratu littabibi. Lihat badal lagi nih. Ada alif lamnya soalnya. Kita artikan mobil ini littabibi milik dokter itu. Watilka litajiri dan itu milik pedagang itu.
Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Mobil ini minal Yabani dari Jepang. Watilka min Amerika. Dan itu dari Amerika. Nomad lihat ya, min Amerika. Lihat nih, akhir hurufnya adalah alif. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh lainnya nih. Setiap isim yang diakhiri oleh alif namanya isim maksur. Nah, ini punya kaidah. Nanti kaidahnya seperti apa? Ada dalam matiannya. Intinya, setiap isim diakhiri oleh alif, baik yang lurus ataupun bengkong, maka harokatnya tidak berubah. Apa tidak berubah? Maaf. Tidak terlihat, tidak tampak, tersembunyi. Tersembunyi. Amerika, lihat ya, min Amerika. Ustaz kok nggak kasroh? Min Amriki, begitu ya. Itu jadi bahasa Jawa, min Amriki. Min Amerika. Nggak ada kasrohnya. Kenapa nggak ada kasrohnya? Nanti insya Allah akan dibahas, karena harokatnya tersembunyi di atas alif, tidak kelihatan. Maka tetap Amerika. Enggak jadi apa? Min Amriki. Kan ada huruf jarnya, Ustaz. Iya. Dia kasroh. Tapi kasrohnya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Jawabannya nanti insya Allah akan saya lebih jelaskan ketika kita masuk di latihannya di pelajaran 8 ini. Intinya untuk sementara Uma dapatkan ya, kalau ada alif, nah isim akhirnya alif, maka harokat akhirnya tidak tampak, tidak kelihatan. Min Amerika, bukan dibaca min Amriki. Min Amerika. Dan itu dari Amerika. Baik, saya bacakan kembali lagi ya. Dengarkan, kemudian ikuti di rumah. Kemudian saya persilakan nanti Umat untuk membacanya. Kemudian saya akan tanya percakapan ini yang tadi Umat baca sama-sama. Istami'na wa karina. Dengarkan, kemudian ikuti bacanya. Hadar rajulu tajirun. Hadar rajulu tajirun. Wadhalika rajulu tabibun. Wadhalika rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun. Wasmu tabibi Sa'idun. Hadal baitu littajiri. Hazal baitu littajiri. Wadhalikal baitu littabibi. Litabibi. Baitut tajiri amamal masjid. Baitut tajiri amamal masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajir. Hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajir. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Baik, sobat, saya ingin dengar bacaannya. Silahkan dibaca. Saya awali ya dari Bu Budiana. Silahkan Bu Budiana dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hazar rajulu tajirun wazalika rajulu tabibun. Iya, masih salah Ibu ungkapannya. Ulang lagi. Begini cara intonasinya. Hadar rajulu tajirun wazalika rajulu tabibun. Begitu, ulang lagi. Hazar rajulu tajirun. Bukan, taknya yang panjang, bukan tajirun. Kalau tajirun orang kaya dong bahasa kita. Taknya yang panjang, tajirun. Ulang lagi. Hazar rajulu tajirun wa zalika rajulu tabibun. Coba Ibu terjemahkan. Laki-laki ini seorang pedagang. Iya. Dan laki-laki itu
seorang dokter. Nah, begitu Ibu. Barakallah. Lanjut. Sampai 3 paragraf. Saya lagi, Masih Ibu. Ustaz. Ya. Iya, masih Ibu. Lanjut, Bu. Ismut tajiri Muhammadun Bukan. wa ismut Bukan, lihat tulisannya. Hati-hati. Mahmudun. oh ya. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Iya. Artikan. Nama pedagang itu Mahmud. Iya. Dan nama dokter itu Said. Iya. Lanjut. Satu lagi. Hadzal baitu litajiri. Taknya dipanjangin. Litajiri. Ulang. Hadzal baitu litajiri. Wadzalikal baitu litabibi. Iya, bagus. Terjemahkan. Rumah itu milik. Rumah itu atau rumah ini? Rumah ini milik pedagang. Ya. Dan zalika dan rumah itu milik dokter. Ini barakallahu fiik. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Coba saya tanya Bu Budiana. Bu Budiana tadi setiap isim yang ada alif lamnya ya, yang datang setelah isim isyarah itu namanya apa istilahnya dalam bahasa Arab? Badal. Iya, badal. Barakallahu fiik. Badal secara bahasa Arab pengganti. Ya, kalau ada badal, maka terjemahkan nanti badalnya dulu baru isim isyarahnya. Begitu ya Bu Budiana ya? Ya, Pak. Barakallahu fiik. Silakan lanjutnya Bu Isa, dilanjutkan Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Isa, dilanjutkan. Baitut tajiri amamal masjidi. Ya. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Bagus. Terjemahkan. Pedagang itu rumahnya di depan masjid. Bukan. Ini kan mudhof ilaih. Terjemahkan rumah pedagang itu. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ya. Rumah dokter itu di belakang madrasah. Iya, betul. Dan rumah dokter itu di belakang madrasah. Maksudnya di belakang sekolah Ibu ya. Ya, lanjut Ibu. Ya, lanjutkan. Ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Bagus. Terjemahkan. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Nih, bagus. Terus. Hadhihi sayyaratu tabibi wa tilka litajiri. Ya, terjemahkan. Mobil dokter itu bukan itu begitu. Terjemahnya salah. Mobil itu milik dokter. Bukan begitu juga. Salah. Rumah. Hadhihi sayyaratu litabibi. Terjemahnya? Oh, ini mobil bukan kepunyaan dokter itu. Salah juga. Salah terjemahnya. Ayo. Mobil ini. Benar. Kalau nggak benar nggak boleh pulang. Mobil kepunyaan mobil ini kepunyaan dokter. Nah, itu begitu Bu Isa. Ingat ya, kalau ada alif lam setelah data isim isyarah ini namanya badal. Terjemahkan terjemahkan kata bendanya dulu. Iya. Mobil ini milik dokter. Betul. Watilka litajiri. Artinya? Dan mobil itu milik pedagang. Iya, satu lagi terakhir. Ya. Terakhir atau lagi? Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Ya. Watilka min Amerika. Betul, min Amerika. Sekali lagi coba. Watilka min Amerika. Coba. Watilka min Amerika. Ya, terjemahkan. Mobil ini dari Jepang. Betul. Dan mobil ini dari Amerika. Mobil itu. Dengan ini lagi, kantil Kak, itu.
Iya itu ya Mas. Iya. Iya, Kayak kurang cairan ini nih, kurang. kurang konsentrasi Iya, Ustaz. konsentrasi. Betul. Mobil ini betul ya, tadi terjemahkan mobilnya dulu, baru ini karena setelah isim isyarah ada alif lamnya. Namanya badal. Mobil ini dari Jepang dan Dari itu dari Amerika. Barakallahu fiik bisa ya, Asanti. Ya. Coba, Betul. ya Bu Titin Bisa, sekarang. Coba Bu Titin baca, silakan. Itu ya, Ustaz. Yang dari pertama tadi atas. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Bagus, terjemahkan. Laki-laki itu pedagang. Itu atau ini? Dan laki-laki ini pedagang. Ya. Dan laki-laki itu dokter. Nih bagus. Terus. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Nah, bagus. Terjemahkan. Pedagang, nama pedagang itu Muhammad. Dan Muhammad. nama dokter bukan Muhammad. Mahmud. Iya. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya. Maaf saya izin sebentar. Saya keluar sebentar. Sebentar aja. Sebentar ya. Itu mereka. Mana Ustaz? Maaf Ibu ya, tadi ada tamu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'd. Ya, silakan lanjut Bu Titin tadi. Ismu tajiri Mahmudun. Nah, terjemahnya. Nama pedagang itu Mahmud. Nah, bukan dan Muhammad ya Bu ya, Mahmud. Karena ada wawunya. Ya, betul. Terus, wasmu tabibi Sa'id. Dan nama dokter itu Sa'id. Iya, satu lagi. Silakan. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Iya, terjemahkan. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Masya Allah, barakallahu fiik. Asanti Bu Titin, cukup ya? Ya, barakallahu fiik. Ya, coba lanjutkan Bu Airin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dibaca Ibu, silakan dilanjut. Baris keempat ya. Ya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Artinya? Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Masya Allah. Lanjut. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Terus. Ya? Lanjut. Bagus Bu. Apanya? Masya Allah. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter dan itu milik
pedagang. Masya Allah, bagus. Hadhihi sayyaratun minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Masya Allah. Bagus sekali nih Bu Airin. Lancar bacanya juga, barakallahu fiik. Ibu pernah belajar bahasa Arab ya dulu sebelumnya ya? Kayaknya ya. Kelihatan dari bacanya, kemudian Masya Allah. PR-nya juga selalu nggak ada yang salah. Hah? Enggak. Enggak, oh Masya Allah. Bagus sekali Enggak, Bu. Barakallahu fiik. Dan istiqomah terus Ibu ya. Semuanya juga umat dimudahkan insya Allah. Iya, Masya Allah. Amin. Ya, barakallahu fiik Ibu. Baik, saya minta dua lagi ya sebelum kita masuk latihannya. Barakallahu fiik Bu Airin, Hasan, Asanti. Silakan Bu Sriyatun. Ayo dibaca dari awal. Ya, Ustaz. Nanti langsung kita masuk latihannya. Silakan Bu Sriyatun dibaca lagi dari awal biar memurojaah ya bacaan. Silakan. Bismillah. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Juga terjemahkan. Laki-laki itu seorang pedagang bukan dan itu. Salah. Ini kan ada hadzanya. bukan. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Nah, begitu Ibu. Barakallahu fiik. Lanjut Ibu. Paragraf kedua. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Masya Allah. Terjemahkan. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Nih, Hasan. Terus. Satu lagi. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu tabibi. Ya. Lit bukan wa baitut. Wadzalikal baitu lit tabibi. Sekali lagi. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu littabibi. Bagus. Terjemahkan. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Nah, bagus sekali, mumtaz. Bagus Bu bacaannya. Dan juga barakallahu fiik, Bu Sriyatun, Asanti. Syukran Ustaz. Iya, satu lagi ya, terakhir silakan Bu Desweni. Ya, Bu Desweni, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hazar rajulu tajiru wa zalika. Ya, lanjut aja. Ustaz ya. Lanjut aja. Nanti kalau balik lagi, balik lagi dari awal. Ya, silakan. Dari Baitu Tajiri Ustaz ya. Betul, Baitu Tajiri. Iya. Baitu Tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Oh, bagus. Liman hazi sayyaratu wa liman tilka. Untuk siapa mobil ini dan untuk siapa? Bukan. Memang li itu ada dua makna. Terkadang bisa arti untuk, bisa artinya milik. Cuma di sini milik. Milik, betul. Iya. Betul. Milik siapa mobil ini dan untuk siapa? Dan itu untuk siapa? Bukan dan untuk. Itu milik siapa? Bukan untuk Ibu, bukan untuk, milik. Dan milik ya. Dan itu milik siapa? Betul, dan itu milik siapa atau dan milik siapa itu? Ya, terus? Iya. Hazi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil itu ini mobil, ini mobil. Bukan ini mobil, salah. Mobil ini. Gimana? Terjemahnya? Maaf Ustaz, baru masuk. Ya. Mobil itu. Mobil itu salah. Salah. Ini mobil juga salah. Ayo apa? Mobil itu salah, ini mobil juga salah. Yang betul? Untuk siapa mobil ini? Salah juga. Milik siapa mobil ini? Salah juga. Ayo apa ayo? Aduh. Saya baru masuk Ustaz. Baru masuk. Iya. Hadis sayyaratu ini Ibu ya pembahasan kita. Kalau ada alif lamnya, kalau isim isyarah namanya badal. Badal terjemahkan dulu baru hadisnya. Terjemahnya begini. Mobil ini begitu. Mobil ini milik dokter. Nah, bagus. Dan itu milik
pedagang. Itu dia Bu. Barakallahu fiik. Terakhir, ayo. Hadis sayara. Hazi sayaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Nih, terjemahkan. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, begitu Bu Deswini. Barakallahu fiik. Ahsanti Bu. Nah, baik umat mata Allah Subhanahu wa taala, inilah percakapan yang kita baca ya. Dalam percakapan ini kita lihat, kita mendapatkan contoh badal yang dimasukkan dalam kalimat. Apa sih badal itu nih? Badal dalam bahasa artinya pengganti. Tapi maksud dalam kalimat bahasa Arab, badal itu ini nih. Yang ada alif lamnya, nih ada alif lamnya datang setelah isim isyarah. Ini namanya badal. Kalau ada badal dalam kalimat, terjemahin badalnya dulu, baru isim isyarahnya. Jangan kita bilang, ini laki-laki. Bukan, tapi laki-laki ini hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini pedagang. Wadzalika rajulu tabib, dan laki-laki itu dokter. Dan seterusnya ya, dalam latihan ini dalam percakapan ini kita mendapatkan contoh-contoh kalimat, diantaranya badal ya. Kemudian kita lihat ada penggunaan zorof, amama dan kholfa yang menjadikan setelahnya majrur. Kemudian ada ungkapan kata liman, milik siapa, dan juga tentang ini ya Amerika ini. Contoh nanti isim yang diakhiri oleh alif. Nah, semuanya akan dibahas dalam latihan-latihannya secara terperinci bismillah ta'ala. Sekarang kita akan masuk terlebih dahulu latihan yang pertama. Tamarin, latihan. Kita bahas latihan 1 ya. Tamrinul awal, latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Artinya jawablah. An ini huruf jar ya umahat ya. An ini termasuk dari huruf jar, setelahnya kasrah. Anil as'ilati al-atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut. Nah, umahat di sini penulis memberikan pada kita soal. Muat baca soalnya gundul, pahami makna soalnya apa, kemudian dijawab sesuai dengan soal yang diminta. Jawabannya sesuai dengan percakapan yang tadi baru saja kita sama-sama baca dan terjemahkan. Jadi jawabannya ada di sini nih, dalam percakapan ini. Setelah umat memahami percakapan, tinggal umat tugasnya sekarang pahami soalnya, baca dengan benar, intonasinya benar, panjang pendeknya benar, memahami soalnya benar, kemudian cari jawabannya dalam percakapan yang tadi dibahas. Baik, saya akan mulai nomor 1. Nantian saya akan persilakan bagi yang belum baca. Saya masuk raqam wahid pada Bu Endah. Silakan Bu Endah, ikra'i raqam wahid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca raqam wahid. Raqam wahid. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Bagus sekali. Terjemahkan dulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Lanjut, ah. Nah, sebentar Ibu. Aduh, ini ada tamu lagi Ibu. Sebentar ya. Maaf ya, sebentar ya. Saya potong. Ya, silakan Ibu, dibaca lagi. Raqam wahid. Ya. Man hadzal rajulu
Waman zalikar rojulu. Nih, Jamil. Terjemahkan. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Masya Allah. Bagus. Jawabannya. Hadzal rojulu tajirun wazalikar rojulu tabibun. Masya Allah. Mumtaz. Sahih. Ibu. Ahsanti. Barakallahu fiik. Hadar rojulu tajirun. Wadhalika rajulu tabibun. Masya Allah. Terjemahkan. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Iya, Masya Allah Ibu Mumtaz. Bagus sekali. Ahsanti. Masya Allah. Bagus. Selanjutnya saya minta Rokam Isnan. Silakan Bu Eva. Rokam Isnan, Bu Eva. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Eva, Rokam Isnan, Iqra'i. Rokom Isnan. Ya. Masmud Tobibu. Isnan, nomor 2. Oh, nomor 2. Masmud Tajiri. Nih, betul sekali. Masmud Tajiri. Terjemahkan artinya apa? Siapa nama pedagang itu? Betul. Al-jawab, jawabannya. Ismut Tajiri Mahmudun. Jamil. Ismut Tajiri Mahmudun. Masya Allah. Terjemahkan. Nama pedagang itu Mahmud. Ahsan. Nama pedagang itu Mahmud. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Ahsanti. Bagus sekali Ibu Eva. Rokam salasah. Selanjutnya Bu Khadijah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu warahmatullah. Silakan. Rokam salasah dijawab. Salasa. Ya. Masmud Tobibi. Ya. Terjemahnya Masmud Tabibi, betul? Siapa nama dokter itu? Nih, Jamil. Al-jawab, jawabannya. Ismu Tobibi Aliyu. Nih, siapa? Ali. Ali. Emang Ali di sana? Saidun. Iya, Said tuh, Bu. Saya jadi bingung. Ali di mana Ali? Kayaknya nggak ada. Saidun. Said. Betul ya, Bu. Ismu Tabibi Saidun. Masya Allah. Nah, terjemahkan. Siapa nama dokter itu? Ya. Nama dokter itu Saidun. Iya, betul. Nama dokter itu Said. Ahsanti, barakallahu fiik. Bukan Ali, Bu. Bukan Ali ya, Said. Yes. Iya. Ya, barakallahu fiik, Bu. Ahsanti. Bagus, Ibu. Rokam arba'ah. Nomor 4 sekarang saya minta Bu Ani. Ada Bu Ani. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Man aina sayaratu tabibi? Bukan man, Ibu. Salah kalau man. Hah? Oh, min. Min. Maaf. Ya. Min aina sayaratu tabibi? Jamil. Siapa di mana mobil dokter itu? Kalau di mana fi aina. Kalau di mana pakai aina aja, di mana? Ada minnya, min aina. Oh iya, dari. Betul. Dari mana mobil dokter itu? Nah, itu dia. Jawabannya? Ya. As-sayaratu tabibi. Nggak boleh pakai alif lam. Bani. Bukan as-sayaratu tabibi. Kan mudof. Sayaroh mudof. Mudof syaratnya nggak boleh ada alif lam. Tabibi. Iya. Sayaratu tabibi ya bani. Kurang. Sayaratu tabibi. Kurang. Minnya nggak ada. Ulang lagi. Oh iya. Sayaratu tabibi min ya bani. Ya, karena yaban ada alif lamnya, pakai alif lam jadi minal ya. Oh iya. Minal ya bani. Ulang lagi coba bacanya biar lancar. Iya. Dari awal apa? Dari awal. Ustaz, jawabannya aja. Min aina sayaratu tabibi?
Langsung jawab ya Ustaz. Betul, langsung jawab. Minal yabani. Masya Allah, singkat, jelas, padat. Minal yabani. Sayarohnya belum. Langsung. Maaf Pak Ustaz. Ya, Saya Rotu Tobibi. Saya Rotu Tobibi minal yabani. Nah, begitu Ibu. Masya Allah. Buru-buru Ustaz. Buru-buru ya. Barakallah, terjemahkan. Grogi. Coba terjemahkan. Ya. Nah, saya Rotu Tobib. Dari mana mobil dokter itu? Terus, ya. Mobil itu dari Jepang. Iya, mobil dokter itu dari Jepang. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Ahsanti. Ahsan, bagus. Selanjutnya, kalau Bu Ani, silakan Ummu Yati. Rakam khamsah, Bu. Silakan. Ummu Yati, bisa dijawab program khamsah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu silakan dijawab program khamsah. Prokom Homsah. Min aina sayyaratit tajiri? Saya roti. Salah kalau saya rotinya kasroh. Kasrohnya kenapa? Kan nggak ada huruf jar. Oh, sayyaratu ya sayyaratu. Ulang lagi. Min aina sayyaratut tajiri? Dari mana mobil pedagang itu? Bagus. Sayyaratut tajiri. Mana tadinya? Dari mana Ibu kira-kira? Dari Dari Keranji apa Ibu? Bukan. belum ketemu. Tajiri. Saya Ratu minal yabani. Bukan. Bukan ya? Saya Ratu minal. Dari Amerika ya? Iya, betul dari Amerika. Cuma bahasa Arabnya bagaimana? Saya Ratu minal Amerika. Bukan begitu. Ayo bagaimana? Saya Ratu Tajiri, begitu Ibu. Saya Ratu Tajiri Ya. min Amerika. Betul sekali, Ahsan. Begitu baru benar. Saya Ratu Tajiri min Amerika. Nah umat memang begini ya, dalam bahasa Arab nama negara itu ada yang pakai alif lam dan ada yang tidak. Taunya dari mana Ustaz? Iya. Taunya kalau kita sering baca. Kalau kita sering baca kita akan tahu mana yang pakai alif lam dan mana yang tidak. Nah Amerika ini tidak pakai alif lam, bukan minal Amerika, tapi min Amerika. Betul. Coba lagi baca Bu dari awal. Coba dibaca min aina sayyaratul tajiri. Min aina sayyaratit tajiri? Bukan sayyarati, sayyaratul. Min aina sayyaratul tajiri? Iya. Sayyaratul tajiri min Amerika. Nah, bagus. Terjemahkan dari awal sampai akhir. Dari mana mobil pedagang itu? Ya. Mobil pedagang itu dari Amerika. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz. Bagus Ibu. Bu Umiyati ya. Barakallahu fiik. Hasan. Rokom sitah. Nomor 6 sekarang. Silakan Bu Wiwik. Rokom sitah. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Rokom sitah. Sitah. Aina baitut tajiri? Terjemahkan. Bait. Di mana rumah pedagang? Ya. Itu. Baitu at-tajiri amama masjidi. Jamin. Baitu tajiri amamal masjidi. Betul Ibu, Ahsan tuh. Terjemahkan. Baitu tajiri amamal masjidi. Artinya apa? Rumah pedagang di depan masjid. Masjid. Iya betul. Rumah pedagang di depan masjid. Ahsan ti barakallahu fiik Bu Wik. Ahsan, bagus Ibu. Ya, rokom sabah. Ini Bu
Rokom saba'ah. Bu Sriatun nggak ada suaranya ya. Ini mic-nya nggak dinyalakan. Baik, saya minta rokom saba'ah balik lagi ke atas ya. Silakan rokom saba'ah, silakan. Bu Diana, rokom saba'ah 7. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu, rokom saba'ah. Rokom Aina baitut tabibi. Ya. Di mana rumah dokter itu? Ya. Jawabannya? Ibu Diana, hilang suaranya? Assalamualaikum. Kok diam aja? Ulang Ibu. Tadi mati suaranya. Ulang. Ulang lagi. Ulang. Aina baitut tabibi. Aina baitut tabibi. Ya. Di mana rumah dokter itu? Baitut tabibi khalfal madrasati. Masya Allah. Sahih. Baitut tabibi khalfal madrasati. Terjemahkan. Di mana rumah dokter itu? Di mana rumah dokter itu? Ya. Rumah dokter itu di belakang sekolah. Nih, Masya Allah. Sahih. Rumah dokter itu khalfal madrasati, di belakang sekolah. Sahih, Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, baik. Kumahatikullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ini adalah contoh ya dari percakapan dan juga soal-soal yang berkaitan dengannya. Kita lihat di sini soalnya berkaitan dengan percakapan tadi. Alhamdulillah Umar sudah jawab dengan benar. Nah, setelah latihan ini, penulis memberikan pada kita latihan-latihan yang berkaitan dengan kaidah. Nah, tentunya untuk latihan-latihan berikutnya, nanti insya Allah kita bahasnya, kalau ada pertemuan lagi ya, nanti setelah kita libur, biiznillah ta'ala. Karena saya lihat di sini yang ikut ternyata semakin sedikitnya, tidak banyak. Saya khawatirkan kalau kita lanjut terus semakin jauh, nanti yang tidak masuk hari ini bisa ketinggalan jauh. Ya, biiznillah ta'ala, untuk pembahasan latihan-latihan berikutnya, nanti akan kita bahas pada pertemuan nanti kalau kita ada kembali lagi pertemuan biiznillah. Baik Ummahat, kita baca sama-sama untuk melancarkan bacaan. Dengarkan ya dan ikuti bacaannya di rumah ya. Istami'na wa karirna hadir jarah. Dengarkan dan ikuti. Wahid. Man hadar rajulu wa man zalikar rajulu? Hadar rajulu tajirun wa dalikar rajulu tabibun. Hadar rajulu tajirun wa dalikar rajulu tabibun. Isna. Masmut tajiri. Ismut tajiri Mahmudun. Tajiri Mahmudun. Salasa. Masmut tabibi. Ismut tabibi Sa'idun. Arba'ah. Min aina sayyaratu tabibi? Sayyaratu tabibi minal Yabani. Yabani. Khamsa. Min aina sayyaratu tajiri? Sayyaratu tajiri min Amerika. Sitta. Aina baitu tajiri? Baitu tajiri amamal masjidi.
masjid. Sabah. Aina baitut tabibi? Baitut tabibi. Baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tabibi. Ya, Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk latihan dan juga pembahasan pelajaran 8 yang bisa kita bahas hari ini baru sampai percakapan dan juga mukadimah saja ya. Insyaallah untuk latihan-latihan berkaitan dengan kaidahnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah. Insyaallah setelah lebaran ya, karena hari ini bagaimana Mas sampaikan ini sebagai pertemuan terakhir. Nah, coba deh saya ingin tanya sama Ummahat, nih ada kalimat bagaimana kita mengungkapkan ini komputer itu di atas meja. Kita bilang begini, zalikal hasubu alal maktab. Artinya komputer itu di atas meja. Hasub itu komputer. Di kata lain, nah coba nih saya buat nih. Lihat nih, kalau Mat ingin bilang itu komputer, bahasa Arabnya apa? Hada. Saya bilang dalika hasubun. Begini nih. Tapi kalau saya ingin bilang komputer itu di atas meja, siapa yang bisa jawab? Karena komputernya itu taruh belakang, berarti hasubnya pakai alif lam. Kita jelas dalikal hasubu alal maktabi. Nah, coba nih lagi saya buat. Coba ini lemari bahasa Arabnya khizanah, ini ada tulisannya. Apa yang bisa? Apa bahasa Arabnya? Haza hisanatun. Haza salah, khizanah ada tamar buto. Hazi hisanatun. Bagus, hadihi. Hazi Ustaz. Betul, hadihi hisanatun, sahih. Coba kalau begini, sekarang nih lemari ini terbuka, bahasa Arabnya? Hadihi hazanatu maftuhun. Maftuhun salah. Maftuhun salah. Khazanatu terbuka. Muglakun tertutup. Maftuhun terbuka, benar. Miftahun. Yang betul. Maftuhatun. Kan Oh iya, maftuhat. kan harus sama jenisnya. Oh iya, Tamar butuh. Iya, jangan lupa ya, kan harus sama jenisnya ya. Iya, hadir hajana maftuhah. Nah ini saya ingin sampaikan Mahad ya. Lihat ya. Kalau ketika ininya di depan, berarti setelah hadi nakirah, hadi khizanah. Ketika kita ingin ungkapkan ininya di belakang, berarti nanti kata berdanya bikin lagi ya, Pak? Kayak alif lam. Hadil khizanah tuh maftuhah. Jadi bedanya ya. Kalau di atas ini lemari, kalau di bawah hadil khizanah tuh maftuhah. Artinya lemari ini terbuka. Cuma jangan lupa terbukanya harus sama-sama muannas karena harus sama jenisnya dalam bahasa Arab. Nah, Umat untuk pembahasan ini sebetulnya ingin saya bahas lagi tapi tidak hari ini ya karena qadarullah juga waktunya sudah jam 11 dan saya lihat yang ikut hari ini kurang begitu banyak nih, cuma ada 13. Saya takutnya nanti teman-teman yang tidak hadir hari ini kalau terlalu jauh ketinggalan banyak. Oleh karena itu nanti bismillah untuk latihan berkaitan dengan kaidahnya pelajaran apa ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan lagi, nanti ada satu waktu kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan bertemunya langsung ya Om aja, kita bisa bertemu di kelas ya tidak secara jarak jauh. Dan mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa belajar bersama di kelas ya, kemudian kita lanjutkan lagi nanti pembahasan ini. Bismillah kita barokah ta'ala. Ya, lalu kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita, pada seluruh umat semua istiqomah dan semangat terus dalam belajar menuntut ilmu agama. Hukumnya adalah wajib bagi kita kaum muslimin. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di antara ilmu agama yang kita wajib pelajari adalah ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita akan semakin tahu nanti bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar sesuai dengan bagaimana harokatnya diberikan, kemudian bagaimana maknanya lebih dalam. Kita akan tahu ketika kita semakin tahu ilmu bahasa Arab. Artinya kita sedang berjalan untuk memahami itu semua dan proses kita dalam belajar itu insya Allah akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh karena itu saya selalu senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan semua umat dimudahkan terus dalam belajar bahasa Arab, ya dimudahkan pula untuk memahaminya, dan mudah-mudahan terus semuanya diberikan istiqomah, semangat belajar bahasa Arabnya. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa asing yang lain, sedangkan bahasa Arab yang merupakan bahasa kita, bahasa kaum muslimin, bahasa Al-Quran. Tapi kita para ulama banyak yang belum diterjemahkan. Bagaimana kita mau baca kitab-kitab mereka, sedangkan kita nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana kita ingin paham Al-Quran, sedangkan kita nggak paham bahasa Arab. Bagaimana kita ingin khusyuk dalam sholat, sedangkan sholat kita selalu menggunakan bahasa Arab, dan kita nggak tahu bahasa Arab. Bagaimana kita ingin khusyuk dalam baca Quran, kalau kita sendiri nggak tahu bacaan yang kita baca. Bagaimana kita mau paham apa yang kita panjatkan dalam doa kita, kalau kita nggak paham bahasa Arab. Dan banyak sekali ya faedah kalau kita bisa bahasa Arab, tapi semua itu butuh proses. Dan proses yang umat dalam belajar bahasa Arab itu semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selalu semangat umatnya dimanapun umat belajar, yang pada saat umat belajar menuntut ilmu agama itu bernilai ibadah si Allah, maka semangat terus dan niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu berdoa pada Allah semoga dimudahkan. Dan insya Allah ya selalu kita berdoa mudah-mudahan Allah segera angkat nih COVID-19 yang masih menyebar di kita ini. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa bertemu lagi, kemudian keadaannya aman, kita belajar langsung di kelas. Mudah-mudahan kalau di kelas bisa lebih paham lagi. Ini karena ada uzur aja pada Allah kita belajar dengan taufikah dengan jalan jarak jauh seperti ini. Tapi tentunya mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk semua semua. Ya mudah-mudahan semua bermanfaat insyaallah taala, semua yang benar dari Allah, yang datang dari anak pribadi. Bagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih bahwasanya mala yutraku kullu wa la yutraku kullu. Satu kebaikan yang kalau seandainya kebaikan itu kita tidak bisa dapatkan secara sempurna. Namun ada satu jalan yang masih kita memungkinkan untuk kita untuk mendapatkannya walaupun nggak sempurna, wala yutraku kullu, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ya contoh seperti kita belajar saat ini. Kita pada Allah nggak bisa belajar secara langsung. Yang mungkin kalau kita belajar secara langsung akan lebih sempurna dapatnya. Tapi masih ada cara di mana kita bisa belajar dengan jarak jauh walaupun tidak begitu sempurna seperti kita belajar langsung. Nah, kesempatan ini yang kita bisa dapatkan walaupun tidak sempurna jangan ditinggalkan. Karena ini juga maksud dari apa? Man nafimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Proses kita yang untuk mendapatkan ilmu yang kita dapat yang hukumnya wajib, kita akan menjadi pahala untuk kita yang menjadi satu kewajiban juga bagi kita semua. Oleh karena itu, umat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya setiap kegiatan yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan memberatkan amal kebaikan kita dan memudahkan langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat selalu hadis Nabi SAW memotivasi kita untuk belajar itu apa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan untuk menuju ilmu agama, ingat selalu perjalanan kita, proses kita dalam belajar ini adalah proses kita yang nanti akan memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat selalu bahwasannya semangatnya kita dalam menuntut ilmu agama, insya Allah itu tanda kebaikan. Allah sedang menginginkan kita semua. Kebaikan yang Allah inginkan pada kita semua. Karena Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Allah nggak jadikan dia selalu bodoh dalam ilmu agamanya. Tapi Allah akan jadikan dia semakin hari semakin paham ilmu agamanya. Jadi berikan rasa semangat untuk menuntut ilmu agama. Itu tanda terbesar umat. Umat sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagalah kebaikan tersebut dan berdoalah pada Allah agar diistiqomahkan. Dan mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, semuanya diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya ya, mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya demikian dari saya, Umahat, mohon maaf atas segala kesalahan yang saya pernah berbuat baik ucapan maupun perbuatan pada umat semua. Ya, semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Semoga kita diterima semua amal ibadahnya. Yang mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali ya setelah libur panjang ini, bismillah ya. Liburan setelah kita libur, Allah pertemukan kita langsung mudah-mudahan di kelas ya Umahat ya. Demikian dari saya. Barakallahu fikum jami'an. Ya udah Ustaz sebentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ini nanti saya mau kirim ada dari THR dari Umahat semua, mudah-mudahan jangan dinilai jangan dilihat nilainya Ustaz. Aduh, ya. Masya Allah. Nanti saya kirim Ustaz ya. Aduh, Masya Allah Ibu. Barakallahu fikunna. Jazakumullah khairan katsiran. Yang mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Aduh, mohon maaf jadi merepotkan umahat semua. Ya, terima kasih semua atas segala perhatiannya untuk umahat ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik untuk umahat semua di dunia dan di akhirat.
Wa barakallahu fikunna fi ahlikunna wa malikunna. Semoga Allah senantiasa berkahi ya segala harta dan juga keluarga ummahat semua di rumah. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikunna jami'an. Ya, makasih banyak ummahat. Demikian dari saya ya. Saya tutup dulu dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ila liqa fi muhadarah ya. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya. Kita ketemu lagi nanti setelah libur ya. Barakallahu fikum. Jangan lupa murojaah ya di rumah ya. Kita belum ujian ya. Insyaallah Ustaz. belum ujian kan ya? Iya nih, Qadarullah mau ujian. Qadarullah ada ini ya. Mudah-mudahan nanti ketemu kita bisa bahas nanti sama-sama murojaah dulu baru ujian nanti insyaallah. Iya, tetap ada ya insyaallah ujian mah ada insyaallah. Iya. Baik, sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran buat teman semua atas segala perhatiannya ya. Iya, Ustaz. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?